Seorang anak bernama Philip T. Barnum sedang berdiri di depan toko pakaian. Barnum membayangkan dirinya memakai jas keren yang dilihatnya. Ayah Barnum adalah seorang penjahit. Ia sering menemani ayahnya ke toko kain dan mengunjungi pelanggan. Hari itu, Barnum dan ayahnya sedang berada di rumah pelanggannya. Pelanggan itu memiliki seorang anak gadis cantik bernama Charity. Saat Charity sedang dilatih etika minum teh, Barnum membuatnya tertawa. Dan gara-gara hal itu, Charity dimarahi ayahnya. Barnum pun berusaha membela Charity, tapi Barnum malah ditampar. Setelahnya, Barnum pergi ke pinggir pantai yang gak jauh dari rumah itu. Saat sedang merenung, Charity datang menghampirinya. Di situ mereka ngobrol tentang masa depan. Charity dipaksa ayahnya untuk menyelesaikan sekolah. Dia merasa bimbang sebab belum tahu masa depan akan seperti apa. Barnum pun tersenyum dan mengatakan dia tahu masa depan mereka akan seperti apa. I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me. Barnum pun mengajak Charity ke sebuah rumah kosong tak jauh dari rumahnya. Mereka memanjat pagar lalu masuk ke dalam. Barnum membayangkan suatu hari dirinya akan sukses dan bisa memiliki rumah seperti ini. Dan ia akan mengajak Charity tinggal bersamanya. Tentu saja itu cuma impian belaka. Barnum yang miskin tak mampu melanjutkan sekolah. Charity pun melanjutkan sekolahnya ke luar kota. Barnum menjalankan hidupnya seperti sebelumnya. Mereka saling surat menyurat dan tidak putus komunikasi meski berjauhan. Tak lama setelahnya ayah Barnum meninggal dunia. Kini Barnum sendirian. Ia tak punya pekerjaan, tempat tinggal, ataupun gelar pendidikan. Saat dia sangat-sangat kelaparan, akhirnya Barnum memberanikan diri untuk mencuri sepotong roti. Sayangnya, ia tertangkap dan roti di tangannya diambil kembali oleh pemilik toko. Tiba-tiba ada seseorang mengulurkan sebuah apel untuk Barnum. Saat menerimanya, Barnum agak terkejut. Wajah pemberi apel itu tidak seperti orang kebanyakan. Bentuk mukanya aneh. Barnum pun mulai bekerja untuk bertahan hidup. Dia mengumpulkan koran bekas yang masih bagus lalu menjualnya lagi. Gak lama kemudian ia menjadi buruh untuk pembangunan jalan kereta api. Waktu berlalu dengan cepat. Barnum kini telah dewasa. Meski hidupnya pas-pasan, Barnum bekerja sebagai pegawai di sebuah perusahaan. Ia memberanikan diri melamar Charity. Meski ayah Charity gak setuju, ia tetap memberi izin. Keduanya pun menikah dan dikaruniai 2 orang anak perempuan. Anak mereka bernama Caroline dan juga Helen. Suatu hari, Barnum dan pekerja lainnya kena PHK. Perusahaan itu bangkrut sebab kapal barang yang dimiliki tenggelam di Laut Cina Selatan. Mengetahui hal itu, Barnum diam-diam memasukkan bukti kepemilikan kapal ke dalam tasnya di hari terakhirnya bekerja. Sepulangnya, ia semakin sedih melihat atap rumahnya yang bocor. Barnum langsung laporan pada Charity kalau dia kena PHK. Charity yang sangat suportif hanya menanggapi dengan santai. Inilah bukti bahwa pentingnya punya pasangan yang tepat.
Ternyata hari itu Caroline berulang tahun. Dia minta hadiah pada ayahnya. Barnum pun menunjukkan lampu yang bisa mengabulkan keinginan. This is a wishing machine. Can I tell a wish? Step right up. Go ahead. I wish for ballet slippers. I wish to marry Santa Claus. Dan sebagai seorang ayah tentu saja sangat sedih gak bisa mengabulkan permintaan anaknya. Pagi harinya ia pergi ke bank untuk mengajukan pinjaman. Kalau di Indonesia semacam KUR BRI mungkin. Ketika menunggu, ia melihat orang kerdil atau cebol di hadapannya. Tatapannya takjub melihat orang seperti itu. Dan saat pengajuan pinjaman, bank meminta jaminan. Barnum pun mengeluarkan surat kepemilikan kapal milik perusahaan lamanya dulu. Pinjaman pun disetujui. Istri Barnum sangat heran karena suaminya bisa mendapat pinjaman bank sebesar $10.000 Amerika. Uang pinjaman itu dipakai untuk membeli gedung di samping dermaga. Gedung itu dijadikan Museum Ganjil Barnum. Meski tidak terlalu paham pikiran Barnum, istrinya tetap mendukung usaha museum tersebut. Barnum dibantu keluarga kecilnya mulai berusaha menjual tiket museum. Sayangnya pengunjung yang datang hanya sedikit saja. Meski mulai frustasi, Barnum tetap gak putus asa. Malam hari saat mengucapkan selamat tidur pada kedua anaknya, ia mendapat masukan. Dua anak Barnum ini memanglah pintar. You have too many dead things in your museum, Daddy. You need something alive. Something sensational. Like a mermaid. Or a unicorn. Seperti kebanyakan orang tua di Amerika, Barnum memikirkan masukan dari anaknya. Sambil berpikir, ia melihat ada apel di meja. Ia teringat orang berwajah aneh yang memberinya apel saat dirinya masih gelandangan dulu. Dan dia pun mendapat sebuah ide. Keesokan harinya, ia mendatangi sebuah rumah. Di sana ia menemui Charles. Charles sangat pendek seperti anak berusia 3 tahun. Padahal usianya sudah 22 tahun. Charles ini adalah orang cebol yang sempat bertemu Barnum di bank. Barnum menawari Charles untuk bergabung di sirkus yang akan dia buat. Meski awalnya menolak, Barnum akhirnya berhasil meyakinkan Charles untuk bergabung. Barnum pun melanjutkan ide gilanya. Ia menyebar poster pencarian orang aneh untuk bergabung dengan sirkus. Gak disangkanya ternyata cukup banyak orang aneh yang mau mendatangi Barnum. Kelompok sirkus pun terbentuk dengan anggotanya. Ada penyanyi perempuan berjenggot bernama Walter atau Letty. Kakak beradik pemain akrobat tali bernama WD dan juga Anne. Orang berbadan sangat tinggi bernama Iris, lelaki cebol bernama Charles, dan masih banyak lagi. Iklan untuk pertunjukan sirkus pertama mulai dicetak. Saat itu sirkus masih menggunakan nama Museum Barnum. Satu persatu pengunjung mulai berdatangan. Pertunjukan pertama itu ternyata sukses besar dan membuat pengunjung pun semakin banyak. Setelah pertunjukan pertama, seorang kritikus bernama Bennett menulis di koran dan itulah kata sirkus muncul. Melihat kritik di koran itu, otak marketing Barnum bekerja. Dia menyuruh pegawainya mencetak iklan bahwa akan ada diskon di pertunjukan selanjutnya. Strategi marketing Barnum berhasil. Tiket pertunjukan kedua sold out dalam waktu singkat.
Sirkusnya berhasil dan semakin dikenal oleh banyak orang. Nama Museum Barnum akhirnya diganti menjadi P.T. Barnum Circus. Barnum pun memberi rumah impiannya sejak kecil. Rumah itu tak jauh dari rumah orang tua Charity. Ia juga membelikan sepatu balet untuk Caroline. Caroline pun mulai berlatih balet dan tampil sebagai penari. Tapi ia dijauhi teman-temannya karena ayahnya tukang sirkus. Caroline pun ingin berhenti menari balet. Kejadian itu membuat Barnum sadar reputasinya di masyarakat kurang baik. Banyak orang menganggap sirkus memalukan. Besoknya Barnum menemui Philip Carlyle untuk mengajak kerjasama. Philip adalah seniman yang berasal dari keluarga terhormat. Ia melakukan pertunjukan sendiri dan mendapat pengakuan dari masyarakat. Barnum meminta Philip bergabung di sirkusnya. Jika Philip bergabung, maka reputasi sirkus Barnum bisa membaik. Setelah diyakinkan sedemikian rupa, Philip setuju bergabung. Ia mendapat 10% keuntungan dari sirkus Barnum. Hari pertama datang ke sirkus, Philip terpukau dengan aneh. Ia jatuh cinta pada pandangan pertama. Di depan gedung, para pendemo melakukan aksi menolak sirkus. Keesokan harinya, tulisan Bennett kembali muncul di koran tentang liputan demo semalam. Untungnya, Philip menemukan solusi untuk hal itu. Ia berhasil melobi kerajaan Inggris. Sirkus Barnum diundang langsung oleh Queen Victoria. Mereka pun tiba di Buckingham Palace dan bertemu Ratu Victoria. Saat berbincang-bincang, seorang perempuan yang bernama Jenny Lind masuk ke ruangan. Jenny adalah seorang penyanyi opera yang terkenal di Eropa. Dari situ, Barnum berkenalan dengan Jenny dan mengajaknya bergabung dalam sirkus. Malamnya, Barnum menyiapkan ruang pertunjukan khusus untuk Jenny. Ia ingin mendengar suara Jenny. Ternyata Jenny memang sangat berbakat. Bennett juga hadir di sana mengatakan bahwa pertunjukan Jenny adalah seni, tidak seperti sirkus. Barnum ternyata malu dengan rombongan sirkusnya. Time for us to have at least 3 drinks, right? Come on. No. Okay, have a great show. Wait. Para rombongan tidak terima mendapat perlakuan rasis terus-menerus. Mereka pun memutuskan untuk melawan. Mereka berani menunjukkan diri ke publik meski bukan saat pentas sirkus. Sepulangnya dari Inggris, Barnum ingin melakukan tur pentas dengan Jenny. Ia merencanakan tur sebanyak 60 pertunjukan opera. Philip berusaha mencegah Barnum dengan alasan biaya, tapi Barnum sudah mengambil pinjaman uang lagi dan yakin pada keputusannya. Selama Barnum pergi tur, tanggung jawab sirkus diserahkan pada Philip. Setelah itu, Philip mengajak Anne nonton teater berdua. Dan saat akan masuk, mereka bertemu orang tua Philip. Philip berusaha meyakinkan Anne agar tidak usah peduli pada orang lain. Hal itu mungkin mudah bagi mayoritas, tapi Anne adalah minoritas yang selalu dianggap berbeda. Dan Anne memilih menolak cintanya Philip. Di sisi lain, Charity merasa tur Barnum bukan keputusan tepat. Ambisinya gegabah dan berlebihan.
Mendengar itu, Barnum merasa marah. Ia masih ingin membuktikan diri pada dunia. Charity pun merasa kesepian ditinggalkan Barnum tur. Jenny ternyata jatuh cinta pada Barnum, tapi Barnum menolaknya karena dia pria setia. Jenny pun marah dan ingin berhenti dari tur tersebut. Barnum menganggap Jenny tidak serius dan malamnya pertunjukan tetap diadakan seperti biasa. Seusai pertunjukan, Jenny mencium Barnum di atas panggung yang disaksikan banyak orang dan sempat dipotret banyak wartawan. Di tempat sirkus, para preman mulai semakin agresif. Mereka ingin mengusir rombongan sirkus yang dianggap gudangnya orang aneh. Akhirnya mereka pun saling berkelahi. Saat bertemu dengan keluarganya, ia mendengar kabar kebakaran sirkus. Ia segera ke lokasi dan memastikan semua anggota selamat. Semua anggota sirkus sudah keluar dari gedung kecuali Anne. Philip pun akhirnya menerobos masuk ke gedung untuk mencari Anne. Ternyata Anne sudah di luar. Kobaran api pun semakin besar. Semua orang panik karena Philip ada di dalam. Barnum akhirnya memberanikan diri untuk masuk ke dalam menyusul Philip. He's taking a lot of smoke. He's still breathing. Come on. Keesokan harinya, Barnum terduduk pasrah di depan gedung yang tinggal puing-puingnya aja. Bennett mendatanginya dan bersimpati. Meski Bennett tidak menyukai sirkus, ia berpendapat bahwa yang dilakukan Barnum adalah hal hebat. Bennett kini hanya bergantung pada tur Jenny, tapi ternyata Jenny benar-benar berhenti sesuai ucapannya. Berita tersebut tercetak besar di koran dengan gambar Barnum berciuman dengan Jenny. Melihat gambar dirinya dan Jenny berciuman tercetak di koran, Barnum pun merasa panik. Ia segera pulang menemui Charity untuk memberi penjelasan. Tapi terlambat, istrinya tidak mau mendengarkan. Charity merasa dibohongi dan akhirnya meninggalkannya. Setelah ditinggalkan Charity, Barnum pun mabuk-mabukan sendirian. Di sini, para anggota sirkus mendatanginya dan menghiburnya. Mereka masih peduli dengan Barnum. Setelah Barnum menemui Charity di rumah orang tuanya, ternyata Charity ada di pantai. Di sana Barnum minta maaf pada Charity. Ia berjanji akan menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Memang selalu ada wanita hebat di balik pria yang sukses. Setelah Barnum akur dengan istrinya, ia menemui para anggota sirkus. Keinginannya membangun gedung yang terbakar terhalang dana. Bank juga menolak pengajuan pinjaman dari Barnum. Dan saat itulah Philip menawarkan tabungan dari gajinya selama ini untuk digunakan. Syaratnya mudah. Philip minta komisi yang adil sebagai mitra, yaitu sebesar 50% dari keuntungan. Agar lebih hemat, mereka tidak membeli gedung. Pertunjukan pun dilakukan dalam sebuah tenda besar. Itulah awal mula sirkus bertenda muncul di Amerika. Jika kita terus merawat mimpi kita, maka suatu saat bisa jadi kenyataan.
Jadi tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Terima kasih yang sudah berjuang sampai sekarang. Looking back at me, I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Back when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby,